Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Dzikir bab tentang keutamaan berzikir. Hadis yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafazhumul malaikah wa khashiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi ma 'indah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, keduanya bersaksi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu kaum yang duduk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengerumuninya dan mereka akan dinaungi rahmat dan diturunkan ketenangan jiwa kepada mereka dan Allah membanggakan mereka di depan majelisnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad. Keterangannya sebagai berikut. Abu Dzar radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kepadamu bertakwalah kepada Allah karena Ia adalah induk segala urusan. Selalulah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, karena dengannya namamu akan diingat dan akan diingat di langit dan menyebabkan terpancarnya cahaya bagimu di bumi. Perbanyaklah waktu untuk diam. Janganlah berbicara kecuali berbicara kebaikan-kebaikan. Yang demikian itu akan melindungi dari gangguan syaitan dan memudahkan pengamalan agama. Jangan terlalu banyak tertawa, karena hati akan mati dan memudahkan cahaya wajahmu. Teruslah berjihad karena itu adalah kebenaran umatku. Cintailah orang-orang miskin dan perbanyaklah duduk bersama mereka. Perhatikanlah kaum ulama dan jangan sering memandang orang yang lebih tinggi derajatnya darimu karena keduniaan, karena yang demikian itu dapat menyebabkan kamu tidak mensyukuri nikmat Allah. Sambunglah tali silaturahmi walaupun mereka memutuskannya. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Jangan hiraukan hinaan dalam bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah aib sendiri, jangan memandang aib orang lain. Janganlah marah atas kesalahan orang lain, sedangkan kita juga melakukannya. Hai Abu Dzar, tidak ada lagi yang lebih bijaksana selain dari perencanaan yang baik dan menghindari perkara yang dilarang adalah ketakwaan yang paling baik. Selain akhlak yang mulia, tidak ada kemuliaan yang melebihinya. Selanjutnya, makna sakinah adalah diam dan tenang. Dapat juga diartikan sebagai rahmat khusus. Di samping itu masih ada beberapa macam penafsiran tentang sakinah. Sebagaimana telah ditulis secara ringkas dalam risalah hadis yang terbaru dalam kitab Fadhail Quran, Imam Nawawi rahmatullahi alaih berkata, sakinah adalah sesuatu yang istimewa seperti ketenangan, rahmat dan sebagainya yang diturunkan bersama para malaikat. Allah membanggakan hal tersebut di hadapan para malaikat karena beberapa sebab. Pertama, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, para malaikat berkata bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lalu. Yang kedua, karena para malaikat telah diciptakan khusus untuk beribadah dan taat kepada Allah. Mereka tidak memiliki unsur untuk bermaksiat, sedangkan manusia mempunyai kedua unsur yang menyebabkan kelalaian dan ketidaktaatan.
syahwat dan kelezatan adalah bagian dalam kehidupan manusia. Maka untuk beribadah manusia harus berjuang terlebih dahulu untuk menghindari rintangan dan maksiat. Tentu saja demikian itu adalah kebenaran. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setelah Allah SWT menciptakan surga, Allah SWT memanggil Jibril alaihissalam dan berfirman kepadanya, "Lihatlah apa yang ada di dalamnya, lalu datanglah kemari." Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, jika manusia mendengar dan mengetahui isinya, maka seluruh manusia akan berusaha memasukinya, sehingga dapat menikmati segala kelezatan, ketenangan, kesenangan, dan kenikmatan di dalamnya. Setelah meyakininya, siapakah yang tidak akan berusaha memasukinya?" Kemudian Allah SWT menghiasi jalan menuju surga dengan berbagai kesusahan seperti sholat, puasa, jihad, haji, dan amal-amal soleh lainnya. Barang siapa menjaga amal-amal tersebut, niscaya ia dapat memasuki surga. Lalu Allah SWT berfirman kepada Jibril alaihissalam, "Sekarang lihatlah surga sekali lagi." Setelah melihatnya, Jibril alaihissalam menjawab, "Ya Allah, jika demikian, tidak ada manusia yang sanggup memasukinya." Demikian pula ketika Allah SWT menciptakan neraka, Jibril alaihissalam dipanggil dan disuruh untuk melihat neraka. Setelah Jibril alaihissalam melihat isi neraka yang penuh dengan siksa, musibah, kekejian, dan segala kesusahan, maka Jibril alaihissalam berkata, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, jika manusia mengetahuinya, tentu tidak akan ada yang mau memasukinya." Lalu Allah SWT menutupi neraka dengan segala kenikmatan dunia seperti zina, khamr, kezaliman, melalaikan perintah Allah, dan maksiat yang lainnya. Kemudian Allah SWT berkata kepada Jibril, "Sekarang lihatlah sekali lagi." Setelah melihatnya, Jibril alaihissalam berkata, "Ya Allah, jika demikian saya menduga tidak ada seorang pun yang dapat terbebas darinya." Itulah sebabnya orang yang mentaati Allah SWT dan menghindari dosa patut mendapat pujian Allah SWT, dan Allah SWT membangga-banggakannya. Demikianlah apa yang kita dengarkan, semoga dapat dipahami dengan baik. Berharap pada Allah agar kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan amanah dari hadis ini, dan kita senantiasa berupaya pula untuk bisa menyampaikan pentingnya ini kepada keluarga kita dan juga saudara-saudara kita yang lain. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.